Baik, kita geser sekarang ke psikologi transpersonal. Ini aliran yang hidup sekarang ini, Buya. Bahkan foto yang saya pajang ini seorang guru sufi dari tarekat dari Turki, Halvet Tijerahi. Dia mendirikan universitas transpersonal di Amerika dan dia seorang sufi. Dengan begitulah psikologi sufi ini mulai mekar di Amerika dan dia mengatakan ini, ya. Dia mengkritik psikolog-psikolog saat ini dengan mengatakan seperti ini. Psikolog-psikolog saat ini tertarik dengan kepompong. Mereka tidak melihat sisi lain dari proses itu menjadi kupu-kupu. Nah, undangan kita hari ini gambarnya kupu-kupu ya. Psikologi transpersonal berusaha melihat keseluruhan proses dari kepompong sampai kupu-kupu. Itu yang dikatakan oleh Fraser. Nah, jadi orang-orang transpersonal itu sangat tertarik dengan proses perubahan manusia menjadi the best, menjadi yang tercantik, menjadi yang terindah. Nah, psikologi selama ini dianggap hanya mengurusi hal-hal yang sifatnya personal, dan personal itu masih belum asli, disebut sebagai palsu, dan masih berorientasi pada pengalaman biasa, apa yang terjadi di badan kita, soal emosi, pikiran, perasaan, itu hal biasa bagi orang transpersonal. Mereka mengajak kita masuk ke dimensi lain yang disebut dimensi spiritual. Disitulah kita, menurut aliran ini, akan ketemu wajah kita yang asli. Wajah kita ini kebanyakan yang kita lihat satu sama lain wajah-wajah palsu. Di mana wajah asli itu? Nah, itu harus ditemukan dalam diri sendiri. Proses menemukan itu disebut sebagai pengalaman transformasional tadi. Nah, dulu Buya waktu saya kuliah, saya dikasih mantra ini Buya. Bunyinya begini Buya. I have this body, but I am not this body. I have this mind, but I am not this mind. Saya punya badan ini, tapi ini bukan saya. Saya punya pikiran, perasaan, emosi itu ada, tapi itu bukan saya. Nah, kami diminta kalau mau jadi transpersonal, kalau betul-betul menyadari itu katanya, kamu menjadi transpersonal dan kamu masuk ke dunia spiritual. Nah, itu tugas kami Buya, menghayati mantra ini. Berikut, nah tapi bagi orang-orang psikologi sekarang ketika mendengar omongan-omongan orang transpersonal itu mereka merasa aneh. Pertanyaan yang sering mereka kemukakan, orang-orang dari aliran ini membicarakan apa sih Buya? Ya. Lalu ini wajar karena kembali ke definisi psikologi di awal tadi, itu ilmu tentang mind. Mind itu pikiran, perasaan, emosi yang goyang-goyang terus dan nggak bisa diandalkan. Dia bisa berubah dengan cepat dari waktu ke waktu. Saat ini ketika saya sedang berbicara, ada kondisi mind tertentu pada saya. Setelah acara ini, kondisi mind saya berubah lagi. Kenapa kita mengandalkan sesuatu yang nggak tetap seperti itu? Itu kata orang transpersonal. Kenapa kita nggak mencari sesuatu yang tetap di balik mind yang nggak bisa diandalkan ini? Seperti itu. Berikut. Nah, begitulah di kalangan barat sendiri masih ada kebingungan menerima psikologi transpersonal ini. Di Amerika, psikologi transpersonal itu hidup, tapi masih ragu-ragu untuk diterima sebagai bagian dari organisasi psikologi mereka. Meskipun di sana sudah ada universitasnya. Yang menerima satu-satunya adalah Inggris. Di sana ada satu bagian dari organisasi yang namanya divisi transpersonal. Di sini kita bisa lihat tujuannya adalah mempelajari tentang manusia sebagai makhluk spiritual. Itu terang-terangan mereka katakan seperti itu. Berikut. Nah, bersyukur betul di era kita saat ini teknologi sudah sangat maju. Yang dulu dikatakan bahwa spiritual itu enggak ilmiah, alat-alat ini berhasil membuktikan bahwa dunia spiritual itu ada. Sebelah kiri itu alat yang namanya elektroencephalograph. Yang di tengah itu namanya MRI, magnetic resonance imaging. Yang paling kanan itu fMRI,
Itu alat-alat yang sudah diuji cobakan pada orang-orang yang kita sebut pribadi-pribadi yang spiritual. Berikut. Nah, ini ada momen di mana orang-orang yang disebut spiritual itu dibawa ke laboratorium, dikenakan alat-alat tadi. Mereka bahkan dilekatkan elektroda-elektroda seperti itu di kepala mereka. Lalu mereka dimasukkan ke mesin-mesin seperti tadi yang saya ceritakan, fMRI, dan apa yang mereka temukan sangat mengejutkan, bahwa mereka dengan gampang sekali memproduksi yang namanya berikut. Nah, gelombang gamma. Ini gelombang yang sangat cepat dan hanya diproduksi oleh orang-orang yang terbiasa menenangkan diri. Mereka dialiri oleh pengalaman-pengalaman yang penuh aspirasi, inspirasi, intuisi mereka sangat hidup dengan aktifnya gelombang ini. Nah, bagi yang penasaran dengan itu, di sini saya beri cover buku untuk menunjukkan bagaimana ilmuwan-ilmuwan dari kedokteran ya berhasil menguatkan bahwa yang namanya spiritualitas itu benar. Mereka orang-orang yang bisa kita jadikan contoh tentang manusia-manusia yang sangat sehat. Berikut. Nah, beberapa ajaran timur akhirnya masuk ke barat. Yang dikenal di barat itu mindfulness. Mereka dilatih untuk betul-betul hidup tanpa menilai, menikmati hidup mereka di sini tanpa ditarik ke masa lalu atau masa depan. Istilah mereka itu mindfulness. Dan di Indonesia ini saat ini kalau saya buka di internet, pelatihan-pelatihan ini begitu banyak merebak di Indonesia, pelatihan mindfulness. Ini agak aneh buat saya karena ini ajaran timur yang diproses, dibawa ke barat untuk disesuaikan dengan masyarakat barat, tapi kita malah membawanya kembali ke Indonesia. Coba perhatikan tokoh-tokoh spiritual di Indonesia, mereka nggak belajar mindfulness, hidup mereka sudah mindful. Nah, karena itu kita perlu belajar langsung pada orang-orang terdekat kita. Yang kedua, istilah compassion, ini juga sudah tenar dalam psikologi barat. Ini juga dipinjam dari timur, di mana kita belajar yang namanya cinta kasih. Cinta kasih itu berani melihat bahwa bukan hanya saya yang ingin bahagia, tapi siapapun di dunia ini ingin bahagia. Nah, begitu kita melihat kesamaan itu, kita dengan mudah bisa bercompassion tadi, punya cinta kasih pada orang. Bahkan orang yang menyakiti kita sekalipun, kita bisa lihat dia sebagai kegagalan dalam melihat dirinya sendiri. Orang itu ingin bahagia, tapi dia nggak tahu cara berbahagia, sampai cara-cara yang dia gunakan itu justru menyakiti sesamanya. Nah, itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang spiritualitasnya tinggi. Mata mereka itu mata cinta kasih. Dijahati sekalipun, mereka cuma melihat bahwa ini orang yang ingin bahagia, tapi jalannya salah. Nah, ini enggak sembarang orang yang memiliki kemampuan ini. Dan ini oleh orang-orang barat, mereka ingin memiliki sehingga ada pelatihan-pelatihan compassion itu. Dan saya yakin, kalau tasawuf ini hidup, ajaran-ajaran timur ini hidup, pelan-pelan aliran ajaran timur itu akan membasahi orang-orang barat, dan mereka akan semakin menghargai spiritualitas. Berikut. Saya kira itu saja Buya dari saya untuk aliran-aliran psikologi sampai saat ini. Terima kasih. Jadi ya pada akhirnya ketika ada yang menolak tentang psikologi terakhir, psikologi spiritual ya, ya saya kira tidak aneh lah. Karena kan budaya materialistis itu kan selalu yang fakta, yang real, yang fisik, ya kan, yang tidak kelihatan, yang nggak ada gitu, semacam itu. Tetapi nyatanya ketika Saddam Hussein itu dituduh punya senjata pamungkas, senjata biologi oleh Amerika, sampai diserang dan diserbu dan dijatuhkan. Mereka menggunakan radar-radar yang detektor yang sangat canggih, nggak ditemukan. Akhirnya menggunakan tenaga ahli psikotek yang dengan kosong, dengan begini itu terasa di sini ada senjata, ada. Itu mereka membuktikannya bahwa
spiritual itu mereka ada dan itu bisa dididik semacam itu. Ya, jadi kalau mereka itu menolak, bagaimana mereka sini membuktikannya kok? Saya kira mungkin hanya kecongkakan aja. Gitu. Kemudian juga ini ada lagi Adnan Khashoggi, itu orang Saudi yang tinggal di Amerika dan menjadi orang terkaya di sana. Ya, dalam mengelola bisnisnya dia punya sekretaris eksekutif khusus. Tugasnya hanya konfirmasi ketika ada tawaran kontrak bisnis, dipanggil sekretarisnya ini, tekan enggak? Dia bilang enggak. Kalau bilang tekan, dan tidak pernah gagal. Itu orang India malah. Jadi artinya dia bisa menerawang begitu ya. Orang India itu lebih canggih lah sebenarnya. Mungkin yang timur itu mungkin India, karena ada pemetaan pemikiran dalam dunia Islam dulu. Dunia itu dibagi ada 3. Barat namanya ahlul fikrah, ahli pemikiran. Kalau Arab itu ahlul fitrah, ahli fitrah, insting. Nah kalau India itu ahlul akidah. Ya. Nah makanya orang India itu kalau mereka itu melakukan bahasa tasawufnya muadhabah, mulazamah, melatih diri, itu bertapanya luar biasa. Tidur di atas batu setengah bulan, merendam di sungai Gangga sampai 1 minggu, kan gitu. Kita kan enggak, puasa paling hanya sehari 2 hari ya. 2 hari aja pati geni ya, udah out gitu. Yeah. Jadi memang untuk menumbuhkan, berarti perlukan latihan-latihan yang keras juga sih semuanya. Dan itu tidak, ulama Islam ini tidak sepakat, tidak membolehkan. Ada yang mengharamkan puasa-puasa yang menghukum diri sendiri. Nah, sekarang begini, kapan spiritual kita ini muncul? Dengan kaidah begini, ketika id ya dilepaskan, memuaskan segala keinginannya, maka ego ini menjadi kurus. Tetapi ketika id itu ditindas, maka ego menjadi kuat. Contohnya gimana? Bulan puasa, kita sayang sebulan kan puasa biasa, di siang hari kita nggak makan, nggak minum, ya kan, mencegah nafsu birah juga kita tahan dulu. Dalam 1 bulan saja apa yang terjadi? Itu ada muncul kepedulian sosial. Orang yang berpuasa itu mulai memperhatikan tetangganya yang belum masak. Tetangga dapur yang tidak berasap tuh diintai, kenapa enggak ini? Disuruh anaknya coba lihat sana. Ternyata anaknya datang lagi belum masak, nggak punya beras. Sambil menangis dia ngambil beras, dia kirimkan kasihan. Ini uangnya 20.000 buat bikin nasinya. Dia kenapa peduli seperti itu? Orang puasa kan lapar, ngantuk, dahaga. Tapi kenapa di malam harinya mereka bisa melakukan sholat sunnah sampai 23 rakaat, ditambah lagi malamnya baca Al-Quran sampai jam 12 malam dalam keadaan lelah badan kok lebih tinggi? Coba kita buktikan. Selesai puasa, kepedulian sosialnya masih ada atau udah hilang lagi? Udah hilang. Begitu Anda tidak puasa, bisa melakukan sholat sunnah 23 rakaat. Ini kan real, kita lihat, kita amati dan kita merasakannya. Nah itu ketika jasad ditindas, roh kita menjadi bangkit. Ketika kita lepaskan semuanya, roh kita menjadi lemah. Saya kira itu adalah suatu realita yang bisa kita uji coba berulang-ulang. Dan kalau diuji berulang-ulang hasilnya sama, itu kan namanya ilmu namanya. Terima kasih.